Aku ingat betul jaket yang tak temukan dan sosok yang tak temukan itu, dan barang-barang yang kamu lihat tadi itu yang tak temukan 2 tahun yang lalu. Kembali lagi di program Jenggotan, Jengkeran, Ramutu, Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Seperti biasa dan selalu tetap konsisten, kami program Jenggotan akan menghadirkan cerita-cerita mistis untuk Anda yang kebetulan pada episode kali ini ceritanya akan dibawakan oleh Mamat aka Bob. So, langsung saja dibagikan cerita yang sudah Anda pegang pada episode kali ini. Oke. Cerita kali ini menurut saya cukup menarik. Oke. Ya, walaupun diceritakan oleh seorang teman yang kebetulan memang selalu tidak mau, wah jangan saya malu dan sebagainya. Oh ya, pasti gitu ya. Kalau menceritakan hal mistis itu kayaknya seolah menjadi syarat betul kalau identitas dari si pemberi cerita tuh harus dirahasiakan. Ya mungkin Bener. itu ya, malu karena menceritakan hal-hal yang tidak kasat mata kan. Yap, betul. Kebetulan dia bercerita ke saya. Sebut saja namanya ini Eko. Oke, Mas Eko. Mas Eko. Ya, Mas Eko ini dulu dia sering aktif di kegiatan-kegiatan ya alam dan sebagainya. Oh, Impala dia. Enggak juga. Tapi apa Impala. Impala. Bukan tim loh ya. Iya. Enggak. Kegiatan yang berhubungan dengan alam, terutama mungkin ya pecinta alam ya. Okay. Cuman karena hobi aja. Sampai mengantarkan dia sering diminta bantu seniornya. Ya. Sebut saja namanya Mas Mansur. Mansur. Tahun berapa ini? Kalau lihat dari ceritanya, karena beliau sekarang usianya sudah cukup ini ya. Ya masih seumuran saya lah. Oke. Mungkin sekitar 7 atau 10 tahun lalu. 7 atau 10 tahun lalu. Karena ya wajar ceritanya, orang cerita sekenanya kan. Tapi cukup runtut sebenarnya. Oke. Cukup runtut. Anda tahu bahwa kira-kira ini 10 tahun lalu 2013 berarti. Iya, antara itulah. Kebetulan si Mas Eko ini diminta bantu Mas Mansur, yang kebetulan Mas Mansur ini sering mengisi kegiatan outbound. Oke. Diminta, iya. Nah, biasanya begitu. Kebetulan ada sebuah kelompok atau mungkin dari instansi sekolah dan sebagainya itu ada kegiatan outbound yang kebetulan diadakan di kota M. Wah, banyak nih. Yoi. M tuh banyak. Ada Michigan. Michigan. Iya dong. Ada. Manchester banyak. Oh, banyak. Oh iya, betul. Di kota M. Ya jadi gimana apa bulak banteng. Mas Eko ini akhirnya diminta bantuan untuk ikut jadi salah satu kru outbound. Oh, oke. Oke. Nah, di kota M. Someday di salah satu kegiatan yang udah istilahnya, karena kegiatan outbound itu diselingi ada sisi-sisi kayak berpetualang, bikin jalur trek, menyusuri trek. Nah, Mas Eko ini ditugasi untuk jadi salah satu di tim pemantau. Nah, Mas Mansur sebagai seorang senior dan juga leader dari seluruh kru outbound itu mengingatkan baik kepada teman-teman
kru outbound dan juga peserta, bahwasanya ketika nanti di jalur trek, jikalau menemukan sesuatu baik itu barang atau apapun, jangan sampai diambil apapun kecuali sampah. Oh gitu. Oh ya. Kecuali sampah. Sudah mengingatkan. Nah, ketika peserta sudah trekking nih, sudah mulai jalan, Mas Eko ini ditugaskan Mas Mansur untuk ngecek. Dalam artian setelah rombongan berangkat semua, Mas Mansur ini selalu ngikuti dari belakang, memastikan bahwa tidak ada peserta yang keluar trek atau salah trek dan nyampe di posnya. Pos yang sudah ditentukan. Itu pesertanya itu terbagi kelompok atau hanya satu kelompok saja? Kebetulan waktu itu dicerita hanya 2 kelompok Hanya saja. 2 kelompok saja. Otomatis kan dia ngeceknya lebih mudah. Ya. Dan dibagi. Oke, kelompok. 2 kelompok. Kelompok pertama, sebenarnya peserta ini nggak ada yang gimana-gimana. Semua sudah berjalan. Ya. Sampai ini tinggal perjalanan peserta ke base camp yang which is sudah melewati trek yang tidak berbahaya. Oh, ini tinggal turun jalan aspal sudah nyampe base camp, ini tinggal pulangnya gampang lah. Sudah bisa berpapasan sama orang petani apa yang which is jalur umum. Ya. Nah, setelah itu di jalur trek waktu kembali, Mas Mansur dan Mas Eko ini sengaja tidak melalui trek yang dilewati peserta, melainkan memutar ke jalur yang dilewati pas berangkat tadi. Iya, dia putar balik? Iya, putar balik kedua orang ini, memastikan barangkali memang ada benda-benda dari peserta yang terjatuh, ada yang tertinggal atau apa, atau barang panitia yang mungkin atau kru yang ketinggalan, sambil membereskan atribut yang tadi buat penanda. penunjuk, biar nggak meninggalkan sampah. Di jalan kembali, Mas Eko ini menemukan seperangkat alat outdoor. Sorry, apa alat apa? Alat-alat outdoor. Alat-alat outdoor. Iya, yang cukup berserakan tapi ngumpul di satu titik. Ada tas keril, jaket, kayak orang lagi istirahat gitu loh. Iya, tapi barangnya ketinggalan. Iya, seolah-olah mungkin ditinggal kemana atau ketinggalan, tapi kelihatan berserakan di situ. Dan yang cukup diingat waktu itu sama Mas Eko itu ada jaket warna kuning dengan motif strip biru. Jaket kuning dengan strip warna biru di samping kiri kanannya. Ingat banget dia. Setelah itu Mas Eko ini bermaksud untuk beresin. Oke. Oh, ini jangan-jangan punya anak-anak nih. Iya, tapi sebelum lanjut itu kan jaket kuning dengan corak biru ya. Iya. Puma. Nggak tahu juga. Jangan-jangan kan Wadimor kan bisa jadi. Anjay, sebut merek. Cap mangga mungkin. Oh, jangan sih. Gajah tidak duduk, Iya, gajah iya. berdiri. Gajah Ya. Oke, gajah berdiri. Nah, seketika pas mau diberesin, Mas Eko mendadak seperti kayak orang lupa. Maksudnya lupa. Kan sudah diingetin sama Mas Mansur, jikalau menemukan sesuatu di jalur trek, Iya. Apapun itu. Iya. Udah biarin aja. Ya tugas Mas Eko kan hanya mengikuti peserta, jangan menemukan apapun, karena memang ada satu trek yang memang itu bisa menyesatkan Oh iya. dan memang berbahaya, mengarahkan ada yang ke pinggir jurang dan sebagainya. Itu ketika mau ditemukan dan mau diberesin, si Mas Mansur langsung nebuk, jangan diambil, biarkan, Oke. kita tinggal aja. Loh Mas, nggak apa-apa ta? Sudah biarkan aja itu. Padahal
Padahal tujuannya untuk sweeping barang-barang. Iya, Tapi nggak boleh. nggak boleh. Udah tinggalkan. Kita ambil atribut-atribut yang memang mengarah ke apa namanya track. Setelah itu Mas Mansur tidak menjelaskan apa-apa di saat itu. Wes balik aja. Kamu ingat kan? Cuman ingetin kalau nemu apa-apa jangan diambil. Iya. Oh iya Mas, maaf. Udah biarin aja. Mungkin punyanya orang istirahat dan sebagainya. Baliklah mereka, sampailah ke base camp. Tibalah di suatu sore, si Mas Eko ini ditugaskan sama Mas Mansur. Kok ambilin air Gi buat masak. Dekat situ ada sumber air yang memang bisa buat ada air lah buat keperluan memasak, minum dan sebagainya. Di saat itu Mas Eko ngambil air. Tak jauh dari tempatnya ambil air, Ya. Mas Eko ini melihat sesosok perempuan muda, manis. Dia mengingat segini, manis banget Mas, gitu ceritanya. Manis, mengenakan jaket kuning dengan strip biru dan juga peralatan yang sudah dibereskan tadi itu dibawa. Sudah dibawa lah, kayak istirahat gitu loh. Oh, jadi apakah begini? Jadi kan tadi Mas Eko nemu barang nih, mau diambil nggak boleh, barangnya berserakan. Terus tidak lama setelah itu Sampai sore jalan lagi mereka. Terus sampai ke base camp. Mas Mansur minta tolong Mas Eko, tolong ambilin air. Nah pada saat ambil air, ketemulah Mas Eko sama seorang perempuan menggunakan jaket warna kuning dengan strip biru dengan peralatan-peralatan yang Mas Eko temukan tadi. Iya, kenal banget lah sama barangnya. Oh, dia kan cuma berpikir, oh punya Mbak punya Mbak itu. Nah, kebetulan si Mbaknya itu juga ngeliatin si Mas Eko. Iya, namanya orang, jaraknya nggak terlalu jauh, mungkin sekitar 20-30 meter. Ya mengangguk lah, senyum menyapa gitu loh. Dan dibalas juga. Seketika itu setelah Mas Eko kembali ke base camp bawa air, barulah Mas Eko ini menceritakan ke Mas Mansur. Mas, bener katamu tadi nggak boleh diambil. Ternyata ada yang punya. Tadi ada mbak-mbak. Pas aku ngambil air, aku ketemu ternyata punyanya dia. Untung nggak tak ambil Mbak. Coba kalau tak ambil tadi kan pasti dia bingung nyariinnya segala macam. Mas Mansur terdiam. Kenapa tuh? Jadi gini kok. Sekitar 2 tahun yang lalu ada salah satu kru outbound, kru outbound dari grup lain, bukan kru outboundnya dia, itu membawa peserta sama kegiatan outbound seperti ini. Itu salah satu pesertanya ada yang nyasar, dan berujung jatuh ke jurang. Which is 2 tahun lalu aku diminta buat jadi tim SAR untuk pencarian. Gitu. Aku ingat betul jaket yang tak temukan dan sosok yang tak temukan itu, dan barang-barang yang kamu lihat tadi itu yang tak temukan 2 tahun yang lalu. Sama persis. Disitulah Mas Eko langsung diam. Seriusan Mas? Aku ingat betul, makanya aku tadi jangan diambil, udah biarin aja, kita tinggal. Berarti bisa dipastikan bahwa yang dilihat Mas Eko tadi di dekat sungai kemungkinan mantan orang. Bahasanya ya kan, dia dulunya orang. Itulah ceritanya. Itu kira-kira apa yang akan terjadi ketika Mas Eko ini tetap mengambil itu? Kira-kira tuh apa yang bakal terjadi tuh?
Ya bisa jadi mungkin Mas Ekonya jadi kesasar, ketemu terus diajak ngecamp. Kesasarannya sama Mas Mansur berarti. Iya enggak Kan juga kan dia ngambil sendiri awalnya. Udah jangan diambil. Terpisah itu. sama Mas Mansur Iya berarti Pak, mungkin ya. bisa jadi. Kita sama-sama nggak tahu kan. Tapi yang jelas sudah diingetin itu jangan diambil. Biarkan kita tinggal aja. Nyampe di base camp, udah waktunya sore ambil air baru ambil. Air itu kan baru ketemu itu. Iya. Dengan sosok yang mungkin 20-30 meteran lah nyapa, mungkin punyanya orang itu, oh punyanya mbak itu. Terus dia bilang dengan polosnya, dia bilang, wah kalau tak ambil tadi pasti mbak nyariin ya. Iya, karena kan si Eko kan mikirnya itu masih orang. Dan yang sebetulnya perlu ditelisik adalah sebelum kejadian ini kan Mas Mansur memperingatkan Mas Eko kalau nemu barang apapun, yang berarti dalam tanda kutip ya pakaian-pakaian itu dong. Berarti sebelum Mas Eko itu sudah sering ada kejadian orang lain yang menemukan jaket kuning. Sepertinya stripir. sudah. Dan ada korban lagi. Ya kalau korban mungkin nggak mungkin kesasar atau apa. Yang jelas diingatkan karena sering, cukup sering. Ya intensitas seringnya saya juga nggak tahu. Cuman udah diingatkan dari awal kan. Iya. Pada seluruh peserta kecuali sampah. Oke. Plastik, sampah apa yang sekiranya mengotori. Ya, kan mbak-mbak itu ya kan, itu tersesat. Peserta kan statusnya kan waktu itu kan, Iya. mbaknya itu tersesat, terus dia terperosok ke jurang dengan mengenakan pakaian tersebut, Iya. sehingga dalam tanda kutip pakaian tersebut itu menghantui peserta setelahnya kan begitu. Iya seperti. Akan berbahaya jika kejadian seperti ini. Mbak-mbak itu ya kan, Iya. ternyata adalah seorang yang sama seperti Mas Eko Kru. Nah, Pada saat putar balik, mbaknya itu mau ngambilin penanda jalan. nah, Pas ngambilin penanda jalan, dia tersesat nah. dan terperosok ke jurang dengan membawa penanda itu. Nah. Sehingga penanda itulah yang menghantui peserta. Wah, itu malah merepotkan. Wah, tidak. Saya maksudnya bukan mendoakan hal yang buruk untuk teman-teman ada di sana. Cuman saya ada kasih referensi untuk hantunya. Oke. Makasih loh. Kalau mau nyasarin orang yang bawa penanda, ntar penanda itu yang bakal menghantui peserta lain. Jadi jadi ada ya dilema juga mau ini ada penanda tapi jalan gue bener atau enggak gitu. Iya kan. Ada dilema walaupun ada penanda bukan berarti itu jalannya benar. Karena satu-satunya jalan yang benar adalah jalan yang mengikuti Rasul dan Allah SWT. Alhamdulillah, subhanallah. Tetap religi. Baru pertama kali ini Jenggotan ada religinya. So untuk teman-teman semuanya subscribe Jenggotan di YouTube, Noise Yoi. dan juga di Spotify. Dan untuk teman-teman semua yang pengen mengirimkan ceritanya, silahkan kirimkan cerita Anda ke DM kami di Instagram di @jenggotan_podcast karena pasti akan kami bawakan di program ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Jenggotan edisi selanjutnya.